saling klaim tahta raja Keraton Solo, kalau nggak kuat bakal sakit atau mati. Watu Gilang jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai saling klaim tahta raja Keraton Solo, kalau nggak kuat bakal sakit atau mati. Watu Gilang jadi saksi. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakubuwono 13 wafat pada Minggu 2 November 2025 di Rumah Sakit Indriati, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jenazah Sinuhun Pakubuwono 13 dimakamkan di Kompleks Makam Raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta, mengikuti tradisi turun-temurun para Raja Mataram. Setelah Pakubuwono 13 wafat, suasana keraton Surakarta memanas karena perebutan tahta. Proses suksesi tahta raja di keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai penerus Pakubuwono 13 diwarnai ketegangan putra tertua PB 13, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo KGYPH, Mangkubumi alias Hangabehi, dan putra bungsu Kanjeng Gusti Adipati Anom KGPAA, Hamangkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, saling mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Surakarta. Perebutan takhta dimulai ketika Hamangkunegoro lebih dulu berikrar sanggup meneruskan tahta keraton Kasunanan Surakarta yang ditinggalkan ayahnya ikrar. Kesanggupan itu ia sampaikan saat melepas jenazah Pakubuwono 13 menuju tempat peristirahatan terakhir pada Rabu 5 November 2025. Sebelum wafat, Pakubuwono 13 telah menetapkan Hamangkunegoro sebagai putra mahkota dan penerus takhta pada 27 Februari 2022. Atau bertepatan dengan tinggalan dalam Jumenengan ke-18 PB 13. Namun ikrar Hamangkunegoro tersebut ditentang oleh pamannya, Mahamenteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan. Adik PB 13 ini meminta suksesi pemilihan raja ditunda hingga 40 hari berkabung. Tedjowulan lantas menggelar pertemuan internal antar keluarga pada Kamis 13 November 2025. Dalam pertemuan itu dilangsungkan pelantikan Hangabehi sebagai Pangeran Patih atau calon raja. Putra tertua mendiang Pakubuwono 13 juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono 14. Namun akhirnya Hamangkunegoro pun menyampaikan sabda dalam pertamanya sebagai Susuhunan Keraton Surakarta di keraton pada Sabtu siang 15 November 2025. Sabda dalam diucapkannya dalam bahasa Jawa. Pengukuhan Pakubuwono 14 Hamangkunegoro sebagai Raja Baru Surakarta juga dihadiri oleh adik mendiang PB 13 KGPH Benowo yang sekaligus memberi sinyal restu kepada keponakannya. Dalam penjelasannya, Benowo menegaskan bahwa penentuan raja adalah hak penuh raja sebelumnya dan tidak bergantung pada siapa putra tertua. Dalam penjelasannya, Benowo menegaskan bahwa penentuan raja adalah hak penuh raja sebelumnya dan tidak bergantung pada siapa putra tertua. KGPH Benowo juga menegaskan bahwa suksesi Raja Keraton Kasunanan Surakarta tidak otomatis jatuh kepada putra sulung. Ia menyebut sejarah internal keraton sejak masa PB 10 hingga PB 12 yang juga ayahnya membuktikan bahwa pewarisan tahta dipenuhi dinamika. Benowo menegaskan bahwa legitimasi raja sah dapat dilihat dari keberanian bersumpah di atas Watu Gilang, batu peninggalan Majapahit yang menjadi tempat pengikraran Raja Keraton Surakarta. Ia bahkan menantang siapapun yang mengklaim sebagai raja untuk berani bersumpah di Watu Gilang. Karena taruhannya, jika raja tersebut tidak kuat, maka bisa sakit atau mati. Nyawa akan menjadi taruhannya bagi siapa saja yang berani bersumpah di atas Watu Gilang.
Watu Gilang sendiri diyakini memiliki kandungan misteri aura mistis. Disebut misteri mistis karena keberadaannya erat berkaitan pada hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman spiritual, gaib, atau supernatural yang tidak dapat dijelaskan oleh logika atau akal manusia biasa. Watu Gilang diyakini sakral dan memiliki kekuatan gaib. Karena setiap waktu tertentu, abdi dalam karaton senantiasa memberikan bunga sesaji. Watu Gilang merupakan batu yang diwariskan turun-temurun di Keraton Solo dan diletakkan di Sitinggil. Batu tersebut dipercaya ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Sementara itu, Watu Gilang yang ada kota gede, Yogyakarta, berwarna hitam gelap layaknya batuan andesit. Berukuran 4 persegi panjang, masing-masing sisinya sepanjang 2 meter dan memiliki tebal 30 cm, yang pada salah bagiannya atau sisi timur terdapat cekungan yang diyakini itu muncul akibat dibenturkannya kepala Ki Ageng Mangir Wanabaya saat atur sungkem. Ini menjadi tipu muslihat untuk membunuh Ki Ageng Mangir Wanabaya karena dianggap musuh meskipun telah menjadi menantu dengan memperistri Rara Pembayun, putri Panembahan Senapati dalam tradisi tua Jawa. Watu Gilang sudah digunakan sejak zaman Mataram kuno, kemudian diteruskan ke Majapahit, hingga ke Mataram Islam. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.